Sebenarnya mah kalau sama 3 orang 2 orang juga cukup. Cuma kan kita kerjanya ngejar cepet lah. Tahun dulu saya keluar SDT langsung pada kerja. Ada yang kebangunan, nah saya mah ngambilnya di bidang ikut ke mebel. Untuk ya anak-anaknya yang tadinya mungkin orang tuanya tukang kayu, ya mudah-mudahan anaknya menjadi arsitek interior gitu. Tekad mereka gitu, cita-cita mereka akhirnya tercapai, bisa pada bikin workshop di wilayah di rumah masing-masing. Halo Sobat Pesona Desa, saya sudah berada di kafe yang memiliki desain eksotik dan juga estetik. Nah, kebayang nggak sih kalau suasana rumah kita bisa kayak kafe ini dan juga kafe-kafe yang tren karena desainnya yang estetik dan juga eksotik. Nah, episode Pesona Desa kali ini kita bakal berkunjung ke Desa Paku Haji yang ada di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di sana juga dikenal karena sebagian warganya menggeluti bidang desain interior. Mereka juga bisa loh bikin rumah kita suasananya bagus, anget, estetik dan juga eksotik kayak di kafe-kafe yang lagi tren. Tapi sebelum ke sana, saya mau minum dulu. Sobat Pesona Desa, sekarang kita sudah sampai nih di Desa Paku Haji. Katanya di kawasan ini banyak banget bengkel mebel yang pengrajinnya bisa bikin desain interior buat rumah kita jadi lebih estetik dan juga eksotis. Kita lihat yuk. Siang Akang. Siang, Teh. Aduh, lagi sibuk Ya, Kang. alhamdulillah teh. Ini lagi kerjain apa Kang? Ini biasa saya kan produksi permebelan, jadi kayak kitchen set kayak gitu teh. Oh, nah Sobat Pesona Desa, Kang Dede ini juragan mebel di sini. Nah, kita bakal tahu nih gimana sih prosesnya, apa aja yang biasa dibuat sama Kang Dede sama timnya juga. Nah, kalau ini apa nih Kang? Kalau ini teh buat bawah tangga teh. Buat bawah tangga, Ya. jadi gini-gini ya bentuknya. Kita kan custom itu kita bisa menyesuaikan ruangan kayak seperti apa. Nanti kita dibikinin gitu, kayak dimasukin mebel gitu loh. Oh, jadi diukur dulu ke Iya. rumahnya, baru udah diukur ke rumahnya, bisa dibuat si bentuknya sesuai sama si konsumennya mau kayak gimana. Kita custom, kita maunya konsumen kayak apa, kita ngikutin gitu teh. Oh, kalau misalkan ini bahannya kebanyakan apa aja sih Kang? yang Kalau ada di bahan kita banyak sih teh, ada pakai multimin kayak multi biasa, ada multi udah putih double min, ada juga ya. Oh, terus kalau misalkan selain ini nih, misalkan buat lemari atau kantor buat rumah-rumah gitu, itu gimana Kang? Iya, sama itu juga. Kita custom juga buat kantor, buat apa juga ya, suka ngerjain kayak gitu teh ya. Biasanya beresnya berapa hari nih kalau misalkan kerjain yang buat bawah tangga ini nih? Buah tangga ya kita tergantung ukuran juga. Kalau misalkan ukurannya apa namanya ya kayak 2 meter segitu mah ya seminggu juga bisa sampai selesai lah, sampai pemasangan gitu. Oh, seminggu tuh udah sama dibuatnya, dipasang-pasanginnya iya. udah selesai lah gitu Iya, ya? iya, Kang, betul, ya? betul. Terus kalau misalkan biasanya buat yang segede gini nih Kang, itu sama berapa orang? Kalau pengerjaan kita kan dikeroyok nih rame-rame. Kalau timnya ya paling ya sebenarnya mah kalau sama 3 orang 2 orang juga cukup. Cuma kan kita kerjanya ngejar cepet lah, perputaran kita kerjanya. Jadi ya paling dikeroyok teh gitu. Oh, jadi biar satset gitu ya Iya, Kang ya? betul, betul. Terus kalau ini bahannya apa nih Kang nih? Kalau ini kita pakai multi, dalamnya pakai melamin, kalau luarnya pakai HPL teh. Oh, HPL. Iya. HPL sama melamin. Iya. Atau ini HPL aja Kang? Kalau ini yang atas HPL aja, kalau yang bawah kita udah putih semua.
udah apa namanya kayak udah putih lah gitu, jadi nggak usah nempel HP lagi. Oh gitu. Jadi harga juga apa namanya tergantung bahan gitu. Kalau yang udah putih dalemannya mungkin harganya bisa lebih murah. Kalau dalemannya double HPL luar dalam, nah itu harganya beda lagi gitu teh. Biasanya nih yang paling banyak pesen itu pakai HPL atau pakai melamin atau apa gitu Kang? Sebenarnya mah tergantung konsumen juga. Maksudnya ada kita kan custom ya, jadi kita ada juga kalau kita kan di sekitar 1,8 sampai 3 lebih lah gitu ya. Nah kalau misalkan pakai melamin kita custom juga tergantung kita namanya lihat keadaan konsumen juga, misalkan budgetnya punya segini nih Pak Dede bisa pakai apa ya, paling kita kan bisa nyesuaiin budget konsumen lah gitu. Oh jadi negosiasi dulu Nah, gitu betul, ya Kang ya betul, sama betul, si Teh, konsumennya gitu. Oke, terus kalau misalkan tadi saya lihat di Kang di depan ada Iya. yang warna putih, ada yang warna hitam. Nah kalau HPL itu warnanya bisa apa aja gitu? Ya kalau HPL kan sekarang banyak nih, wah semua jenis warna di HPL ada. Iya. HPL kan banyak nih, ada apa gitu banyak. Jadi semua kemauan konsumen mau warna apa, terus coraknya motifnya kayak apa, udah tersedia sekarang mah gitu ya. Oh jadi kalau misalkan mau merah nanti dikasihnya HPL yang warna merah Iya, gitu. betul, Kalau mau betul. hitam dikasih Iya, hitam betul, gitu. Teh, iya. Kalau misalkan nih pengirimannya paling jauh kemana nih Kang? Kita baru sampai Bekasi, sampai ya Bekasi, Karawang masih ada ya. Alhamdulillah ya, Kalau Bang, ya. kebanyakan mah di daerah Bandung lah teh. Terus kalau misalkan nih saya mau pesan rak sepatu atau mau pesan kitchen set. Nah, itu berarti disesuaikan sama budget saya, sama Iya keadaan rumah saya betul juga betul gitu ya Kang bisa ya. ya. Kita ukur ruangan teteh kayak gimana, berapa meter, terus maunya nih mau punya desain sendiri atau saya yang desain bisa teh gitu ya. Wah, luar biasa Akang. Ya udah deh, mangga dilanjut Akang, Ya, saya mau lihat dulu. mangga silahkan. Ya, sami-sami ya. Tahun dulu saya keluar SDT langsung pada kerja, ada yang kebangunan, nah saya mah ngambilnya di bidang ikut ke mebel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kang Iwan ya. Iya. Oke, nah Sobat Pesona Desa, Kang Iwan ini juga merupakan salah satu juragan mebel di Paku Haji ya Kang ya. Iya, iya. Nah tadi juga sepanjang jalan Paku Haji itu banyak banget bengkel mebelnya ya Kang ya. Oke, nah Kang kalau tadi kan di depan ya saya lihat ada yang lagi produksi, ada yang lagi ngelas juga, lemnya juga. Nah kalau Iya. ini kayaknya Akang tinggal kirim nih Kang. Tinggal kirim karena proses pembuatannya kemarin gitu. Minggu kemarin kebetulan saya kemarin lagi ngerjain 2 rumah. Alhamdulillah udah terpasang, Sabtu kemarin habis pasang. Ini tinggal nunggu sisanya deh, gitu aja. Oh, jadi beres satu nanti kerjain lagi yang baru, Iya. cocok lagi gitu ya Iya Kang ya. gitu, iya. Prosesnya gitu kalau di mebel mah iya. Kalau ini apa nih Kang, ini mau dikirim kemana juga? Ini teh buat ke TSM. Ini buat makanan yang jualan makanan ini. Ini namanya produknya Cikuro, buat Cikuro. Cikuro. Oh Iya, iya. kayak yang di Pesling itu juga ada gitu, ngerjain but kayak gulu-gulu atau semacam tongji itu saya ngerjain juga gitu. Oh, jadi ini bootnya Akang semua yang buat. Iya. Kalau desainnya itu by request atau misalkan Akang sendiri yang ngedesain juga? Kalau gitu? untuk desain, kalau untuk but gini
langsung dari ownernya aja kalau gini mah. Oh, langsung dari Kalau jadi- kayak desain-desain gini juga saya bisa ngerjain desainnya gitu. Kalau ini nih, yang gede ini apa nih Kang nih? Iya, saya yang desain gambarnya ini. Langsung dikirim ke owner, nanti kalau udah deal gambarnya, baru bisa diproses, udah masuk DP, baru bisa dikerjain. Karena kalau di mebel itu harus hati-hati, soalnya modalnya gede di bahan sama upah kerja. Kalau untuk upahnya cuman separohnya sih. Kalau ini di mebel itu gede di bahan sebenarnya. Kalau nggak hati-hati bahaya kalau di mebel mah gitu. Nah, Gitu. kalau Akang sendiri nih bergelut di bidang mebel permebelan ini nih Kang, Iya. udah berapa tahun nih Kang nih? Ya saya mah kalau belajar mebel kan sekolah mah saya mah dulu mah nggak lanjut sampai kayak SMP, saya mah keluar SD langsung kerja ke Jakarta belajar gitu ya. Ya alhamdulillah sampai di sini teh sekarang saya dari mulai di depan rumah ngerjain mebel sampai udah punya mebel 2 kali, asalnya pakai bambu ini mebelnya. Sekarang alhamdulillah udah gini ya. Modal-modal dari usaha itu sisa-sisa kerjaan dikumpulin uangnya pakai bikin mebel gitu. Dari tahun berapa itu tuh Kang nabungnya biar bisa jadi bengkel kayak Kalau gini? untuk nabung sih saya kan juga punya keluarga ya, harus anak sekolah gitu. Paling kalau ini bengkel mah ya sekitar 8 tahunan lah. 8 Sampai tahunan. ya beli tanahnya, bikin mebelnya gitu. Terus Kang Iwan sendiri nih di sini Ya. udah berapa tahun atau sebelumnya pernah di luar juga? Di luar pernah dulu pas keluar SD, saya mah asli orang sini gitu ya. Jarang ada yang sekolah sampai SMK, saya mah jarang teh. Zaman saya mah tahun dulu saya keluar SD teh langsung pada kerja. Ada yang kebangunan, nah saya mah ngambilnya di bidang ikut ke mebel. Dulu pernah kerja di Klender di Jakarta. Kan dulu mah berdirinya banyak bengkel di sini, sebelumnya jarang teh. Sekarang aja yang banyak tahun 2008 lah banyak bengkel di ya tempat pengrajin mebel di Paku Haji. Itu bisa kehitung dah dulu mah kebanyakannya kerja keluar kayak di Bandung gitu kan di proyek langsung. Kalau sekarang mah saya kenapa punya bengkel ya memanfaatkan uang sedikit dikumpulin gitu buat apa biar yang kerja teh ke satu untuk ongkos kerja bisa mengurangi mungkin ekonominya juga misalkan kalau gaji misalkan per hari 150 kalau dipakai keluar kan ambil bensin ambil apa tapi kalau kerja di sini kan udah berangkatnya nggak pakai ongkos jadi saya mikirnya gitu ya alhamdulillah juga di kota kan banyak yang berisik kalau di kota mata kalau di kampung mah alhamdulillah aman gitu bengkelnya juga aman enak gitu kerjanya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi sekarang udah bisa bangun bengkel sendiri di kampung asalnya sendiri. Iya, gitu ya, iya, Kang, ya. gitu. Nah kalau misalkan Kang Iwan belajar mebelnya dari mana nih? Kalau belajar mebel itu dulu sama mamang, dulu sama mamang, terus sama kakak belajar teh mebel teh sampai bisa teh kalau gini mah kan nggak ada sekolahnya. Kayak misalkan belajar ini enggak, jadi ini mah langsung otodidak langsung belajar langsung kayak motong ini harus segini. Karena kalau di mebel kan sesuai misalkan ruangan segini harus pasti kalau misalkan gagal wes satu kitar 5 cm 4 cm bisa bahaya kalau di mebel mah. Gitu. Jadi memang harus pas banget, harus diukur juga. Diukur juga. Harus detail gitu ya Kang? Iya, harus detail ya. Aduh, Kang. Iya. Kalau gitu semoga sukses ya Kang. Amin, ya. amin, Semoga amin, ya. terus sukses usahanya, bengkelnya Amin, semakin amin. besar di mana-mana, rezekinya lancar gitu Amin, ya Kang amin. ya. Iya, amin. Aduh, Kang atur nuhun ya kalau Iya. gitu saya mau lihat workshop yang lain juga ya Kang. Iya, iya, Atur iya. nuhun Kang. Iya, iya, sama-sama. Yuk. Untuk ya anak-anaknya yang tadinya mungkin orang tuanya tukang kayu, ya mudah-mudahan anaknya menjadi arsitek interior gitu. Nah, Sobat Pesona Desa, tadi kan kita sudah jalan-jalan ke beberapa workshop, sudah lihat-lihat kegiatan produksi juga dan interior yang sudah selesai. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Kang Wahyu di sini. Nah, kita bakal throwback sedikit tentang sejarah Paku Haji, gimana sih bisa jadi kampung mebel. Nah, Kang boleh dong diceritain gimana sih bisa jadi kampung mebel Paku Haji ini? Ya, alhamdulillah.
Yang saya tahu dari semenjak saya lahir di sini sudah banyak tukang-tukang kayu. Maksudnya penghasilan orang sini kebanyakan bekerja di mebel. Cuman dulu ya memang belum ada workshop, belum lah, masih tukang. Jadi dari kakek, yang saya tahu dari kakek gitu. Jadi turun temurun keahliannya ya alhamdulillah dengan ya berangsur-angsur mungkin ada ya sekarang bisa buka workshop yang tadinya mungkin ya lebih banyak di sini ya menjadi subkontraktor. Jadi yang tadinya mempunyai dari dari pabrik besar atau kebanyakan dari kontraktor karena di sini mebelnya itu mebel custom banyak. Jadi bikin mebel custom ya, yang tadinya awal mulanya menjadi banyaknya workshop di sini pertamanya ya dari yang subkon itu dari subkontraktor, akhirnya ya alhamdulillah mungkin dengan bertambahnya pengetahuan tukang juga. Nah, yang tadinya kepala tukang terus dia ngembangin usaha ya alhamdulillah bisa bikin workshop dan bisa memasarkan sendiri itu. Ya untuk sejarah di sini mah ya memang tadinya dari tukang-tukang ya, kalau untuk awal mulanya sekali sih nggak begitu tahu juga. Kalau awal mulanya keahlian itu didapat dari mana, kakek-kakek saya itu gitu. Cuman ya kesininya terus turun temurun ya alhamdulillah ya keahlian tersebut diturun-turunin diikutin lah sama keturunannya sampai sekarang. Jadi turun temurun juga ada bakat juga, jadi otodidak juga ya. Otodidak sebenarnya lebih otodidak kebanyakan otodidak. Ya mungkin alhamdulillah dengan otodidak tersebut ya sebagian ada yang sekolah ya, dengan sekolah sekarang banyak SMK kejuruan. Ya udah bertambahlah itu untuk mengupgrade atau lebih meningkatkan kualitas dari hasil pekerjaan gitu. Nah, Kang Wahyu nih, kalau misalkan dari segi persaingannya sendiri nih, gimana? Kan sekarang udah banyak nih tempat-tempat lain yang bisa juga menyediakan jasa pembuatan yang sama atau yang serupa gitu, Kang nih. Masalah persaingannya kayak gimana nih, Kang Wahyu? Sebenarnya kalau persaingan memang nggak bisa dipungkiri cukup berat, tapi ya begitulah namanya hidup. Kalau nggak ada kompetitor mungkin nggak bisa berlomba, yang namanya berlomba ya seperti itulah. Memang berat juga dengan adanya brand-brand yang udah sangat familiar lah gitu. Brand-brand yang kadang-kadang memang orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang punya banyak uang itu kadang-kadang yang dilihat itu memang brandnya itu. Justru memang kalah kita tuh di situ, di brandnya itu. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya, justru saya mengharapkan Desa Paku Haji ini dengan alhamdulillah sekarang sudah sampai 70 workshop. Ya mudah-mudahan bertambah lagi. Justru saya lebih senang dengan kalau Kampung Paku Haji ini lebih banyak lagi yang buka workshop, apalagi menjadi center untuk mebel gitu. Ya mungkin itu bisa menambah kekuatan untuk daya saing mungkin itu. Tapi kalau untuk menyaingi brand-brand yang sekarang udah familiar memang berat. Tapi kalau untuk yang custom mungkin lebih ringan, makanya di sini lebih banyak untuk produksi custom. Jadi sesuai pemesanan itu. Jadi yang lebih cenderung mungkin bukan jual barang mungkin ya, lebih cenderung ke jual jasa gitu. Jadi lebih bisa disebutkan ya untuk desain interior biasanya ya alhamdulillah lah dari Paku Haji juga udah ada yang sekolah-sekolah sehingga mempunyai gelar sarjana dengan dia punya titel arsitek, ya itu juga itu sangat-sangat diharapkan ya, mungkin dengan adanya banyaknya workshop ini ya jadi peluang untuk ya anak-anaknya yang tadinya mungkin orang tuanya tukang kayu, ya mudah-mudahan anaknya menjadi arsitek interior gitu. Nah, dan dengan adanya banyaknya workshop seperti ini, ya alhamdulillah bisa disebutkan di Paku Haji itu mungkin kalau di survei untuk taraf pengangguran mungkin
ya alhamdulillah sebenarnya kalau pandangan saya mah bisa dilihat hampir nggak ada yang nganggur. Alhamdulillah ya Kang ya. Iya. Jadi sobat pesona desa nih tadi Kang Wahyu sudah menceritakan juga ya, ada 70 workshop di sini. Iya, 70 Kan? workshop. Di Paku Haji ini ada 70 workshop yang mudah-mudahan sukses semuanya ya Kang Wahyu ya. Amin, semoga bisa menginspirasi semua juga. Nah, Kang, sekarang saya masih mau lihat-lihat interior asli nih yang ada di Paku Haji itu kayak gimana. Nanti kita bakal lihat-lihat. Kang Wahyu, hatur nuhun ya, semoga sukses semuanya, lancar semuanya. Hatur nuhun, Kang. Tekad mereka gitu, cita-cita mereka akhirnya tercapai, bisa pada bikin workshop. Pesona Desa, sekarang saya sudah berada di ruangan yang merupakan hasil karya dari pengrajin di Desa Paku Haji. Kita bisa lihat dari wanginya juga udah estetik wanginya, terus dari interiornya juga eksotik banget di sini karena memang ya namanya juga desa kampung yang penuh dengan usaha inovasi tentang mebel ya Bu ya. Nah, Sobat Pesona Desa ini merupakan yang punyanya Desa Paku Haji atau kepala desanya Ibu Heni. Nah Bu, tadi saya kan udah jalan-jalan nih, udah lihat beberapa kegiatan produksinya juga di bengkel-bengkelnya, beberapa workshopnya juga. Nah Bu, kalau dari perangkat desa sendiri, dari Ibu juga, gimana sih Bu, Ibu melihat potensi yang ada di Paku Haji ini Bu? Kalau untuk di Paku Haji potensinya, alhamdulillah di Paku Haji ada pertanian, peternakan, dan juga ada permebelan, yang dimana di Paku Haji ini mayoritas mebel gitu, mebeler banyaknya. Jadi memang potensinya itu bisa menjadi aset untuk Kabupaten Bandung Barat juga ya Bu ya? Iya. Nah terus kalau dukungan yang diberikan nih selama ini dari awal dibangun sampai dengan detik sekarang Bu untuk mendukung perkembangan sentra mebel yang ada di Desa Paku Haji itu sendiri gimana Bu? Kalau dukungannya dari Pemdes Paku Haji, untuk kedepannya mudah-mudahan rencana kami akan membentuk suatu komunitas, sebenarnya komunitas permebelan, mebeler, yang insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa membantu para pelaku usaha juga untuk lebih berkembang lagi, dan nanti kedepannya kita juga ada pelatihan untuk misalkan untuk pembukuannya atau yang lainnya. Terus yang utama mungkin sekarang di era teknologi ya serba digital, mungkin mudah-mudahan di Desa Paku Haji juga para pelaku usaha udah bisa dengan pemasaran melalui tadi internet itu mungkin. Gitu ya Bu, jadi masih ada yang memang promosinya lewat mulut ke mulut juga Iya, masih, ya Bu ya. iya. Tapi sudah mulai ingin memaksimalkan lewat sosial media juga ya Bu. Siap, Karena kalau misalkan dikenalkan lewat sosial media memang potensi untuk dikenalnya lebih banyak juga, lebih bagus luas, juga ya Bu ya. iya sih. Nah Bu, ngomong-ngomong nih, kalau untuk desain di ruangan ini apakah didesain oleh pengrajinnya atau ada request dari Ibu mungkin atau dari siapa? Kalau desainnya saya sendiri. Kalau yang pekerjanya ya warga Paku Haji juga. Alhamdulillah kita memberdayakan masyarakat Paku Haji. Ini hasil karya warga kami. Gitu. Wah, jadi desainnya dari Ibu, terus langsung digarap gitu ya, Bu ya, dibuat gitu. Sedikit aja Bu, di throwback lagi gimana sih bisa jadi sentra seperti ini gitu Bu, sentra di dunia permebelan ini gitu Bu? Ya awalnya memang dari dulu juga ya, di sini memang kebanyakan mayoritas mebel, pekerja mebel. Tapi kalau dulu sih
kerjanya bukan di sini, di luar kota. Mungkin beliau ya para senior yang dulu kerjanya di luar, di luar kota, nyampe di Jakarta, kadang mereka bisa pulangnya sebulan sekali, kadang ketemu keluarga. Terus mungkin karena gigihnya mungkin ya, tekad mereka gitu, cita-cita mereka akhirnya tercapai, bisa pada bikin workshop di wilayah di rumah masing-masing gitu. Alhamdulillah banyak, alhamdulillah nyampe saat ini workshopnya udah mencapai sekitar 70-an kurang lebih, yang menyerap tenaga kerja kurang lebih 300-an lebih lah. Wow, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi membuka lapangan bisnis juga, lapangan kerja juga. Iya, Jadi inspirasi juga buat semuanya gitu ya Bu ya. Nah, Sobat Pesona Desa, mudah-mudahan semua potensi, semua yang ada di sini juga bisa menginspirasi desa-desa lainnya juga ya Bu ya. Bisa menginspirasi Sobat Pesona Desa semuanya agar bisa terus berinovasi, kreatif juga ya Bu ya. Bisa mengembangkan potensinya juga. Oke deh, sampai sini episode Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Terus nih Bu. Iya, sami-sami.